Namun ketahuilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah dan kerjakanlah haji dan umrah itu, li'annahuma yanfiyul faqra, karena keduanya bisa menghapus kefakiran. Perjalananku dimulai. Ini adalah umroh pertamaku, tepatnya 1 tahun yang lalu, 19 April 2019. Dulu saya pernah berpikir hanya orang-orang kaya sajalah yang mampu untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Tapi pikiran saya terbantahkan oleh suatu kalimat oleh ayah kembar. Sesungguhnya bukan harta kita yang memberangkatkan kita untuk umroh, tapi amal soleh kita lah yang memberangkatkannya. Kira-kira seperti itulah kata-kata beliau. Berangkat dari kalimat itu, saya bersemangat kembali untuk mewujudkan mimpi saya yang sudah lama saya kubur dalam-dalam. Akhir Februari 2019. Sebetulnya kondisi pada saat itu saya sedang galau antara ingin menikah atau pergi umroh. Ya, tapi saya memilih untuk umroh karena mengharapkan ridho Allah, dan tentunya tak ingin mengulang kekecewaan saya terhadap manusia untuk yang ketiga kalinya. Kekecewaan pertama saya ditinggal menikah oleh seseorang yang sangat saya cintai pada saat itu. Dan hampir 2 tahun kemudian, kekecewaan kedua menyusul. Saya gagal untuk melakukan proses ta'aruf oleh seorang wanita yang soleha menurut saya. Saya tersadarkan, terkadang yang baik menurut saya mungkin tak baik menurut Allah. Tapi yang tak baik menurut saya, mungkin itu adalah yang terbaik menurut Allah. Allahu a'lam. Mungkin ini adalah jalan Allah dan petunjuk untuk saya agar terus memperbaiki diri yang penuh dosa. Dan semoga Allah kasih saya jodoh di waktu yang tepat. Semua berjalan begitu cepat. Tidak sampai 1 bulan, saya sudah selesai menyelesaikan seluruh administrasi keberangkatan. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya diizinkan untuk bisa berkunjung ke rumahnya. Beliau membuktikan janjinya, yaitu memudahkan umatnya jika kita terus bersungguh-sungguh. Tak sabar rasanya menunggu waktu tersebut. 19 April 2019. Hari itu pun tiba. Saya akan membuat sejarah di hidup saya dan mewujudkan mimpi saya untuk bisa berumroh dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tiba di Jeddah dini hari pada tanggal 20 April 2019. Perjalanan dari Jeddah ke kota Madinah memakan waktu lebih kurang 5 jam. Selama itu kami diberi tausiah oleh Ustadz Arham Dan Taufik yang memimpin kami pada saat kita itu. korbankan di jalan Allah, insya Dan Allah ini akan dibalas oleh Allah adalah Subhanahu wa tausiah ta'ala. yang sangat menyentuh hati kami. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di saat Allah sedang disibukkan, di mana sebagian kita rela meninggalkan pekerjaannya, rela meninggalkan anak istrinya, rela meninggalkan orang tuanya hanya untuk libtigha'i wajhi rabbihil a'la, hanya ingin mencari wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu inilah kebahagiaan yang luar biasa, kesempatan yang diberikan oleh Allah di mana tidak semua orang bisa datang ke sini.
di mana semua orang tidak bisa diberikan kesempatan di sini. Dan ketahuilah, ini merupakan rumus kekayaan. Bagi yang tahu, bagi yang ingin tahu, namun orang yang di Indonesia kebanyakan takut mengeluarkan hartanya untuk umrah dan haji. Yang pertamanya takut sekali, takut akan tidak ada yang dimakan besok. Namun ketahuilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah dan kerjakanlah haji dan umrah itu. Li'annahuma yanfinil faqra, karena keduanya bisa menghapus kefakiran. Kalau mau kaya, kalau mau Allah hapus kefakirannya, umrahlah dan hajilah. Ini bisa menghapus kefakiran. Bisa kita tanyakan kepada saudara-saudara kita, ya, siapa yang sudah umrah di sini sebelumnya? Yang di belakang sudah sering. Yang di belakang tuh sudah umrah. Yang sudah haji sudah ada? Belum ada. Tanyakan yang sudah umrah, berkurang nggak hartanya? Berkurang nggak? Nama suami. Enggak, yang di belakang yang sudah umrah tuh. Biar yang lain ini semua tahu fadilah umrah itu bagaimana. Berkurang nggak hartanya? Demi Allah tidak. Karena ini rumus kekayaan itu. Rumus kalau kita mau dihapus kefakirannya, umrah atau haji. Kenapa kata Rasulullah, tabi'u bainal haji wal umrah. Kerjakanlah, ikutilah umrah itu beserta haji itu. Li'annahuma yanfil faqra, karena keduanya bisa menghapus kefakiran. Selain itu juga bisa menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana alat pandai besi menggugurkan karat-karat yang ada di besi tersebut. Dan tiadalah lain balasan daripada haji itu kecuali haji yang mabrur itu, kecuali surga. Ini balasan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemudahan bagi Allah SWT, ya. Barang siapa yang mengorbankan sedikit hartanya, insya Allah akan berikan yang lebih baik. Nanti akan pulang-pulang, nanti akan tahu bagaimana fadilah umrah itu. Ya, nanti Allah akan balas langsung gitu. Jadi ini Rasulullah yang mengatakan, bukan saya, ya, bukan saya. Makanya orang yang sudah umrah akan datang lagi. Ini sebagai pembuka. Yang berat itu yang pertamanya. Ada saja halangannya, nunggu waktu yang tepat. Karena ibadah itu bukan menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu. Kalau menunggu waktu luang nggak bisa. Kita akan selalu sibuk dan bahkan akan tambah disibukkan. Namun saya bersyukur ketika melihat senyum teteh-teteh, ya, melihat senyum ibu, mbak-mbak, akak-akak, berbahagia karena sudah bisa datang ke sini melewati rintangan. Di saat orang lagi sibuk, kita meluangkan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Wa in taqarrabal 'abdi ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wa in taqarrabal 'abdi ilayya bi shibrin, apabila hambaku datang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku pun akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an, dan apabila hambaku datang mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku pun akan mendekatkan diriku kepadanya sedepah. Wa in atani yamshi, dan apabila mereka berjalan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ataituhu harwala, aku akan berlari kepadanya. Bagaimana, ya, seorang hamba akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya umrah ini sangat luar biasa. Fadilah umrah ini, ya, banyak orang tidak tahu bahwasanya umrah sama seperti haji, namun bedanya haji dibuat sebagai rukun Islam. Makanya wa'timul hajja wal umrah lillah, dan dirikanlah haji dan umrah itu, tunaikanlah haji dan umrah itu karena Allah. Ya, mudah-mudahanlah, ya, perjalanan kita ini penuh dengan berkah, tentunya dengan kebahagiaan, yang mana kita akan pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan kita hanya untuk ke masjidnya dulu, namun atas rahmat Allah kita pun diberikan kesempatan untuk berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu perbanyaklah kita bersyawal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu biha alaihi asara. Barang siapa berselawat ke atasku, kata Rasulullah, sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Setengah perjalanan, kami berhenti sejenak di rest area dan melakukan ibadah sholat subuh. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan.
Tak terasa kami pun hampir sampai. Hatiku seketika bergetar ketika melihat ke arah jendela. Ternyata saya telah sampai di kotamu, di rumahmu, kota sucimu.